wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita berada pada pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dikenal dengan hadis Jibril, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, serta berhaji di Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Di dalam hadis ini kita telah menjelaskan tentang syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang mana pada dasarnya digabungkannya dua persaksian itu di dalam satu rukun Islam, karena ibadah itu tidaklah diterima kecuali harus mewujudkan dua persaksian tersebut di dalam ibadahnya, yaitu la ilaha illallah, dalam hal ini ikhlas semata-mata mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kemudian Muhammad dan Rasulullah, yaitu mencontoh atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peribadatan tersebut. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan salat. Ini rukun yang kedua dari Islam, yaitu menegakkan salat 5 waktu sehari semalam, sebagaimana hal itu ditunjukkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian mendirikan salat itu kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya, bahasanya dia mendirikan salat secara zahir dan mendirikan salat secara batin. Mendirikan salat secara zahir adalah menunaikan amalan-amalan salat yang zahir, yang nampak, berdiri, ya, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, semuanya itu apa? Mendirikan salat secara zahir, menunaikan rukun-rukun salat, ya, kewajiban-kewajiban salat. Demikian pula disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya salat. Kemudian
menunaikan sholat secara batin, yaitu ikhlas, khusyuk, tenang, di dalam sholatnya, mampu memahami dan memaknai bacaan-bacaan sholatnya. Ini mendirikan secara batin. Dan di dalam sholat itu harus terwujud dua perkara ini. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, as-salatu hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Falladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah lakin la yuqimus salata bal huwa tarikun laha muta'ammidan fahadha laisa bimuslimin. Kata beliau, ini kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Maka orang yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, akan tetapi dia tidak mendirikan salat, bahkan dia meninggalkan salat itu secara sengaja, fahadha laisa bimuslimin, maka ini bukanlah seorang muslim. Jadi orang yang mendirikan atau orang yang meninggalkan sholat ini dihukumi bukanlah seorang muslim, karena sholat itu adalah merupakan rukun Islam. Rukun Islam artinya sholat itu adalah merupakan amalan yang menopang tonggak berdirinya Islam. Setelah seseorang bersaksi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, yang merupakan tonggak berdirinya Islam yang pertama, maka dia harus menegakkan salat yang merupakan tonggak berdirinya Islam yang kedua. Oleh karena itu saya di sini menyebutkan siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia dihukumi bukan muslim. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga keislaman kita agar kita tetap berada di atas ruang lingkup keislaman itu, maka harus kita menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini juga para ulama membahas bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara dengan malas itu juga dihukumi bukan muslim, walaupun di situ berbeda pendapat para ulama tentang orang yang mendirikan atau meninggalkan sholat tersebut. Yang jelasnya orang yang meninggalkan sholat itu berada pada ancaman, berada pada ancaman yang sepatutnya untuk tidak meninggalkan sholat bagi setiap muslim ataupun muslimah. Dan Nabi SAW telah menerangkan di banyak hadis, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Janji ataupun batas antara kita dan antara kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu sehari semalam. Adapun salat-salat sunnah itu adalah merupakan penyempurna dari salat wajibnya. Apabila seorang meninggalkan salat sunnah itu, maka tidaklah mengapa baginya. Hanya saja
dia telah luput kesempurnaan di dalam menegakkan sholat tersebut. Tapi kalau sholat wajib, ini adalah perkara yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Bahkan boleh jadi dia tidak dianggap sebagai muslim apabila dia meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat itu pada dasarnya secara umum ada dua. Ada yang namanya zakatul nafs, ada namanya zakatul amwal. Zakatul nafs, yaitu mensucikan jiwa maksudnya. Ada juga zakatul amwal, zakat harta. Jadi di sini menjelaskan tentang zakat. Walaupun masuk dua-duanya, zakat amwal maupun zakat nafs. Zakat mensucikan jiwa. Tapi keumuman yang dibahas di sini adalah zakatul amwal, zakat harta. Yang menunaikan zakat. Zakat itu adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun muslimah tatkala hartanya itu telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab. Dan kalau dia berupa uang, itu telah berputar selama 1 tahun. Kalau dia berupa hasil panen, maka di setiap kali panen. Kalau dia berupa binatang-binatang ternak, juga ada nisabnya masing-masing. Kambing itu kalau sudah mencapai 40 ekor, maka keluar 1 ekor. Dan seterusnya. Ini zakat yang harus dikeluarkan dari zakat harta. Berkaitan dengan zakat ini, yaitu pembahasan di dalam ilmu fikih. Hanya gambarannya di sini, saya memberikan gambaran secara umum berkaitan dengan zakat. Bahwasanya ada namanya zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini, kalau emas itu sudah mencapai 85 gram, maka telah wajib untuk dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Kemudian kalau perak itu sudah mencapai 595 gram, maka wajib pula untuk dikeluarkan 2,5%. Nanti dilihat kalau misalnya dibawa ke uang, maka berapa 85 gram kalau emas. Kalau emas ini sekarang sudah mencapai 700-an ya. 780. Dikali 85 gram. Kalau uangnya mencapai sekian, maka harus dia keluarkan 2,5%. Kalau perak, dia 595 gram. 1 gram perak itu dia hanya sekitar 13.000. Kalau 13.000 dikali 595 gram, berarti dia hanya sekitar 8 jutaan lebih. 8 jutaan itu ketika sudah berputar 1 tahun kita punya uang, maka harus keluar 2,5%, sekitar 200 ribuan. Tapi itu bukan hak kita, harus dikeluarkan walaupun sedikit. Kalau 10 juta uang kita sudah mengedap 1 tahun, maka itu harus sudah keluar 2,5%, berarti 250 ribu. Itu haknya 8 asnaf itu, bukan milik kita. Itu haram untuk kita tahan. Jadi bukan emasnya yang ditimbang, bukan ukurannya emas nanti. Kalau mencapai sekitar 80-an juta,
ke atas, baru wajib zakat. Tidak. Ada yang lebih rendah dari itu, yaitu perak. Iya. Perak itu dia hanya sekitar 8 jutaan lebih, sudah masuk wajib zakat. Dan itu hartanya orang lain, yaitu 200 ribu lebih. Iya. Kita harus keluarkan. Kapan tidak keluarkan, maka nanti akan dikalungkan harta itu tadi nanti di leher kita. Kemudian kalung itu berupa ular yang berbisa yang terus menyiksa. Waliyadzubillah. Ini bahayanya orang yang menahan zakatnya ini. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari harta kita. Demikian pula kalau misalnya zakatnya pertanian, biji-bijian. Biji-bijian itu dia ada yang menyebutkan 650-an kilogram. Ada yang menyebutkan 700 lebih sampai 750 kilogram. Kalau hasil panennya misalnya gabahnya itu sudah mencapai 700-an kilogram, maka harus dia keluarkan zakatnya di setiap panen. Itu zakatnya itu dia kalau dari pengairan gratis, artinya tidak ada pembayaran irigasi, berarti dia keluarkan 10%. Kalau dari pengairan tidak ada air hujan, tidak ada yang dari air hujan gratis, berarti dia mengeluarkan 5%. Kalau 50% ada irigasi dan ada juga pengairan air hujan, irigasi yang dibayar, berarti dia keluarkan 7,5%. Demikian keadaannya. Tapi dikeluarkannya zakat pertanian itu tadi, itu setelah dikeluarkan biaya pemupukan, penyemprotan, dikeluarkan semuanya berapa, baru hasilnya ternyata mencapai 700-an kilogram. Kalau mencapai 700 kilo, baru keluarkanlah sesuai dengan kadar itu tadi. Apakah 10% atau 7,5% atau 5%? Kalau memang irigasi semuanya, dibayar semuanya pengairannya. Baik, itu berkaitan dengan hasil. Karena kita ini petani gabah, kebanyakan petani gabah, dan itu harus diperhatikan. Adapun misalnya kalau kambing, mungkin jarang kalau kambing kita. Kambing itu 40 ekor dia. Kalau sudah 40 ekor, dia harus keluarkan 1 ekor kambing. Dia 40 sampai 120. 40 sampai 120 ekor kambing itu 1 ekor. Kalau 121 sampai 200 ekor, maka keluar 2 ekor kambing. Kalau 121 sampai 200 ekor, 2 ekor kambing saja keluar dia. Kalau 201 sampai 300, keluar 3 ekor kambing. Kalau 301 ekor sampai 400 ekor, keluar 4 ekor kambing. Demikian seterusnya dia untuk kambing. Kalau misalnya ada peternak sapi, sapi, dia 30 ekor. Kalau sudah punya ternak 30 ekor sapi sampai 39 ekor, maka keluar 1 ekor anak sapi. Dia mulainya dari 30 ekor. Kalau 1 sampai 29 ekor belum ada. Kalau 1 sampai 29 belum ada zakatnya. Tapi kalau sudah 30 sampai 39 ekor harus keluar 1 ekor anak sapi. Kalau 40 sampai 59 ekor, keluar 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau
60 sampai 69 ekor, itu keluar 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Demikian seterusnya. Demikian pula onta. Ya, kalau onta dia 5 ekor sampai 9 ekor. 5 ekor dia, jadi mulai 5 ekor. Kalau 1 sampai 4 belum ada kewajiban zakatnya onta. Tapi kalau 5 ekor sampai 9 itu sudah keluar zakatnya 1 ekor kambing. Jadi zakatnya 1 ekor kambing. Iya, kalau 5 ekor sampai 9 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. 10 sampai 14 ekor 2 ekor kambing. Iya, 15 sampai 19 ekor onta itu keluar 3 ekor kambing. Iya, 20 sampai 24 ekor onta itu keluar 4 ekor kambing. Nanti 25 sampai 35 sampai 35 ekor, maka keluar 1 ekor unta betina 1 tahun. Baru nanti keluar 1 ekor unta betina. Kalau sudah mencapai apa? 25 sampai 35 ekor unta. Ini berkaitan dengan zakat. Iya. Kalau misalnya kita berdagang, maka modal perdagangan kita itu harus dihitung. Kalau sudah mengendap 1 tahun dan mencapai nisabnya di emas atau perak, kita harus keluarkan. Itu kalau sudah 1 tahun berputar. Kita hitung itu modalnya, sekian modalnya. Ini sudah 50 juta modalnya ini, berarti sudah keluar itu, sudah masuk apa? Sudah masuk dia di perak, walaupun belum bisa masuk dia emas, tapi di perak dia tetap 2,5% keluar. Ya baik, itu berkaitan dengan zakat. Kata Syekh, kadzalika la budda ma'as sholati min ada'i zakati. Demikian pula harus mengeluarkan zakat itu bersama dengan menunaikan sholat. Bersama dengan menunaikan sholat. Iya. Artinya kalau dia sholat harus dia keluarkan juga zakatnya. Jangan dia pisahkan antara sholat dengan zakat. Dia sholat tapi tidak bayar zakatnya. Ini tidak boleh. Iya. Lianna zakata qarinatus sholati. Karena sungguhnya zakat itu adalah korinnya. Iya, bergandengannya sholat. Yani temannya sholat. Iya. Jadi zakat itu adalah bergandengan dengan sholat. Coba perhatikan ayatnya dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atu zakat. Iya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dia memang senantiasa bergandengan. Banyak-banyak ayat Al-Quran itu ketika disebutkan kewajiban sholat juga disebutkan tentang zakat. Faman farraqa bainas sholati waz zakati ai annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakata hadza aidan laisa bimuslimin. Siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat, maksudnya kata beliau dia salat akan tetapi dia tidak tunaikan zakatnya, maka ini bukan juga seorang muslim kata beliau. Faqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mani'iz zakat. Sungguh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, beliau berkata demi Allah, benar-benar saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Artinya seorang muslim mendirikan salat, menunaikan zakat. Tidak boleh dia pisahkan antara salat dan zakat. Dia salat tapi dia tidak mau bayar zakatnya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dia adalah merupakan fardun min furudil Islam. Kewajiban dari kewajiban Islam yang harus ditunaikan oleh seorang apabila sudah mencapai. Karena ini ada batasnya. Orang miskin
bukan mengeluarkan tapi mendapatkan. Orang miskin itu bukan mengeluarkan tapi dia mendapatkan. Jadi dua saja. Kita sebagai penerima zakat atau orang yang menekan zakat. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, watasumma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun yang keberapa ini? Yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Kalau dibilang rukun Islam berarti apa? Dia tonggak berdirinya Islam. Tonggak berdirinya Islam. Tidak ada keislaman pada diri seorang dengan tanpa ada tonggak berdirinya Islam itu. Yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan berkaitan dengan pembahasan puasa, itu biasa kita bahas dalam menghadapi puasa Ramadan atau pembahasan fikih tentang kalau sudah melewati pembahasan tentang toharo, tentang sholat, tentang zakat, biasa masuk dalam pembahasan fikih puasa. Jadi puasa itu maknanya secara bahasa kan dia as-shaum atau as-siyam. Itu al-imsak, menahan. Itu makna as-siyam secara bahasa, menahan. Maksudnya secara istilah syariat adalah al-imsaku anil muftarati min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'an niyah. Puasa itu adalah menahan diri dari pembatal puasa itu mulai dari terbitnya fajar. Maksudnya fajar yang kedua. Mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari yang disertai dengan niat berpuasa, taqarrub ila Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak usah kita perpanjang masalah seperti ini karena biasa ada pembahasan di ketika mau masuki Ramadan. Kata beliau, hadza huwa ruknus ar-rabi. Ini adalah rukun Islam yang keempat. Wa huwa siyamu syahri Ramadan. Dan dia itu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Falladhi yatruku siyama wa yaqulu innahu laisa bilazimin fa hadza laisa bimuslimin. Maka orang yang meninggalkan puasa dan dia mengatakan puasa itu tidak wajib. Orang yang meninggalkan puasa dan dia mengatakan puasa itu tidak wajib, maka ini bukan juga seorang muslim, kata beliau hafizahullah taala. Puasa itu wajib. Ini puasa Ramadan itu adalah wajib, bukanlah perkara yang sunnah. Yang sunnah itu puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal dan lain-lainnya, itu puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan dia adalah puasa wajib, masuk dalam rukun Islam yang keempat. Kemudian selanjutnya kata Syekh, Nabi SAW bersabda, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berhaji di Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Dia berhaji. Jadi haji itu wajib kalau mampu. Kalau mampu melakukan perjalanan ke sana. Sebagaimana zakat itu wajib kalau apa? Kalau sudah sampai hartanya pada batas atau nisab yang ditentukan dalam syariat. Kalau hartanya tidak sampai, ya tidak wajib. Puasa itu wajib? Ada ketentuan-ketentuannya dalam fikih. Haji wajib kalau mampu melakukan perjalanan ke sana. Punya harta yang cukup. Kan sekarang harus ada sampai sekian. Berapa biayanya haji? Kemudian tidak sekedar itu saja. Ternyata harus menunggu berapa puluh tahun sekarang. Tapi kalau punya ratusan juta uang, berarti dia sudah mampu daftar Haji Plus. Itu wajib. Wajib itu. Dia punya uang 300 juta. Haji Plus 250 juta. Berarti dia sudah wajib. Karena ada hartanya.
wajib segerakan, jangan ditunda. Ya, karena dia sudah mampu. Dia sudah mampu. Beda kalau dia tidak mampu, tidak ada uangnya. Iya. Tidak ada uangnya, tidak bisa mencapai 250 misalnya. Berapa haji plus sekarang? Iya, sekitar 180-an ya mungkin ya. 180-an. Itu kalau 250 berarti sudah banyak lebihnya. Oh, haji furoda. Iya. Yang jelasnya punya kemampuan, ada hartanya. Berarti dia sudah wajib menunaikan zakat. Wajib menunaikan zakat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-97. Walillah, dan hanya milik Allah, hak Allah, 'alan nas, kewajiban manusia. Itu maknanya. Jadi walillahi itu merupakan hak Allah, 'alan nas, kewajiban manusia. Apa itu? Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhaji di Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Sekarang uang misalnya sudah mampu, tapi dia sudah tua, tidak bisa melakukan perjalanan. Ada jalan lain, yaitu dia membiayai orang untuk berhaji, ya, untuk berhaji, tapi dengan niat dia yang dihajikan. Tapi syaratnya orang yang dibiayai itu tadi adalah orang yang sudah haji juga. Iya, bukan orang yang belum haji, baru dia hajikan orang, kena anda masuk. Iya, iya, haji badal namanya. Tapi yang menggantikan itu orang yang sudah haji. Demikian pula umroh, tidak bisa umroh dia. Iya, tua, tapi ada uangnya. Bisa. Dia cari orang yang sudah umroh, dia biayai. Dia biayai dengan niat dia yang diumrohkan. Iya. Dia yang diumrohkan. Maka kalau sudah man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Jadi mampu fisik, mampu harta, ada perbekalan. Kemudian untuk wanita ditambah syarat mampu itu adalah dia punya mahram. Dia punya mahram. Kalau dia tidak punya mahram, belum bisa misalnya dia pergi berangkat bersama mahramnya, berarti dia belum mampu. Kalau wanita, berarti dia belum mampu. Kalau dia pergi haji dengan tanpa mahram, maka hajinya, kalau dia tunaikan rukun-rukun haji, kewajiban haji, syarat haji, hajinya sah, tapi dia berdosa dari sisi pergi safar dengan tanpa mahram. Iya. Jadi asalnya dia belum mampu kalau dia apa? Kalau dia tidak punya mahram bersamanya. Kalau dia memaksakan diri ke sana, ya safarnya yang bermasalah. Dia berdosa dari sisi safar tanpa mahram. Berkaitan dengan hukum hajinya, sah atau tidak tergantung penunaian dia terhadap syaratnya, rukunnya, iya, kewajiban-kewajibannya dalam amalan haji. Kalau dia tunaikan, insya Allah diterima hajinya. Ya baik. Kemudian kata Syekh, faman kana indahu istita'a lil haji walam yahujja wa yaqulu innahu laisa bilajimin fahadha yukfaru, kata beliau. Siapa saja yang punya kemampuan untuk haji sementara dia tidak berhaji, dia punya kemampuan untuk berhaji sementara dia tidak mau haji, dan dia mengatakan haji itu tidak wajib, ini yukfar, ini kafir, kata beliau. Iya, oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-97 tadi yang kita sebutkan, dan hak Allah, hak milik Allah, kewajiban manusia berhaji di Baitullah bagi orang yang mampu.
Waman kafaro, siapa yang kafir? Nah, ini kan Allah sebutkan, siapa yang kafir? Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maksudnya Allah itu tidak butuh atas seluruh alam. Kafir tidak mau berhaji, sementara dia mampu. Bahkan dia katakan haji tidak wajib, sementara Allah wajibkan. Berarti dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, amma idza tarafa biwujubil haji walakinnahu lam yahujja takasulan fahada yulzimuhu waliyul amri bil haji. Adapun orang yang mengakui kewajiban haji, diakui haji itu wajib, rukun Islam, tapi dia tidak mau haji karena malas. Tidak mau haji, dia punya harta, mampu dia, tapi tidak mau haji karena malas. Maka ini pemerintah yang mengharuskan dia untuk haji. Artinya pemerintah yang suruh dia harus haji. Kalau enggak dihukum. Waliul amr, pemerintah yang andil di situ untuk memerintahkan rakyatnya yang sudah mampu haji, dia tidak mau haji. Ya baik, ini berkaitan dengan rukun dalil yang kedua yang disebutkan di dalam bab tafsir Islam, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Jadi Islam itu apa? Islam itu bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji di Baitullah bagi orang yang mampu. Itu Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian selanjutnya kita pindah pada hadis yang berikutnya. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sudah selesai waktunya, kita baca dulu hadisnya. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi, dan padanya juga. Apa itu maksudnya padanya? Wa fihi artinya wa fi riwayati Muslim juga, dalam riwayat Imam Muslim juga. Berarti wa-nya itu wa-nya kembali kepada hadis sebelumnya. Wa fihi, dan pada riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, marfu'an, secara marfu. Marfu di sini tidak disebutkan qala Rasulullah SAW, tidak ada, tapi langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an al-muslimu. Maksudnya marfu'an ini diangkat sampai kepada Nabi alaihi wasallam. Artinya sampai kepada Nabi alaihi wasallam. Hadisnya Nabi. Oleh karena itu penggantinya qala Rasulullah SAW cuma disampaikan di sini marfu'an, secara marfu. Marfu itu terangkat sampai kepada Nabi. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna, siapa saja yang kaum muslimin selamat min lisanihi, dari gangguan lisannya, wayadihi, dan gangguan tangannya. Ini lain lagi, ini juga penafsiran tentang Islam. Penafsiran tentang Islam. Bahasanya muslim itu adalah siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kalau di sini berbicara tentang kesempurnaannya Islam. Kalau yang sebelumnya itu berbicara tentang rukunnya Islam, tidak boleh tidak. Kalau ini berbicara tentang kesempurnaan. Mau menyempurnakan Islam, ini harus seperti ini. Tidak boleh mengganggu seorang muslim yang lainnya, dengan tanpa hak, baik itu berupa lisan maupun tangannya. Gangguan lisan dan tangannya. Insyaallah nanti kita akan bahas hadis ini pada pertemuan berikutnya. Saya kira demikian dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima di sisi Allah SWT,
mengaruniakan kepada kita keikhlasan, mengharap pahala semata-mata dari Allah SWT, takut akan siksaan Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah SWT senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita sampai al-maut pun datang menjemput kita. Hadanallahu wa iyakum ajmain, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.